bisa terverifikasi, bisa terklarifikasi dengan waktu yang tidak terlalu lama. Nah, koran misalnya tidak bisa memenuhi hal itu, dan televisi tidak sepenuhnya juga. Tetapi radio itu bisa sepenuhnya memenuhi syarat interaktif itu. Maka radio ini bisa eksis sampai sekarang di era disrupsi media sekalipun. Makanya poin kekuatan seperti ini harus disadari oleh segenap awak radio supaya memanfaatkan betul-betul untuk masyarakat. Nah, yang kedua yaitu bahwa salah satu media yang dibutuhkan terus oleh masyarakat karena pertimbangan aspek akses yang murah meriah. Nah, radio itu relatif bisa dimiliki oleh semua masyarakat dengan tidak ada biaya yang dibebaninya per bulan seperti berlangganan media koran atau majalah dan lain sebagainya. Nah, radio memenuhi unsur itu, maka radio bisa eksis. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yang dibutuhkan media dalam rangka era disrupsi dengan pandemi sekarang ini, yaitu bahwa bagaimana media itu bisa menjangkau audiensnya dengan cepat dan menyeliputi atau mengalami spillover peluberan ke semua lini atau tempat masyarakat. Nah, tidak semua media bisa begitu. Ya, terlebih koran misalnya, itu memerlukan biaya besar untuk menjangkau semua komunitas. Tetapi radio itu bisa dengan segera, dengan cepat, tanpa kendala yang berarti, bisa menjangkau wilayah dengan cepat, ya, dan secara serempak dan diakses oleh masyarakat. Nah, itulah kelebihan daripada radio sebagai media di era disrupsi sekarang ini. Kemudian, yang terakhir, nah ini merupakan tantangan, yaitu bahwa di era disrupsi media dengan pandemi sekarang ini dituntut oleh sebuah media, ya, kepada semua media terutama radio, supaya kontennya itu atau isi siarannya itu, isi pesannya itu bisa valid, terverifikasi, didukung oleh fakta dan data, dan kemudian hal itu bisa menyelamatkan masyarakat dalam membangun persepsi secara aman dan nyaman. Nah, inilah tantangan radio. Makanya salah satu tema daripada yang dikemukakan UNESCO dari 3 tema itu adalah menyangkut tentang konten jurnalistik. Nah, inilah pentingnya dalam rangka World Radio Day ini, radio di seluruh Indonesia harus menyadari bagaimana membangun konten yang baik untuk kepentingan masyarakat. Dan dalam kaitannya dengan konten itu pula, maka ada yang terakhir yang merupakan tantangan sekaligus bisa menjadi faktor yang membuat radio yaitu bahwa informasinya aktual. Nah, ini para reporter di RRI harus bisa mencari informasi yang aktual yang bisa berguna bagi masyarakat. Itulah 5 hal yang kemudian menjadi faktor yang kemudian di antara 5 itu dominan dimiliki oleh radio sehingga dia bisa eksis sampai sekarang. Wah, ternyata dari 5 faktor itu yang membuat media bisa bertahan, radio bisa mencakup semuanya, bukan hanya salah satunya, begitu. Hampir semuanya. Kecuali konten. Kalau radio tertinggal di konten. Nah, justru itu yang keempat lainnya itu konten dan aktualitas. Kalau dia tidak memiliki itu, 2 itu, maka 3 itu akhirnya tidak berarti sama sekali. Nah, inilah pentingnya mengapa Hari Radio Sedunia ini mengedepankan salah satu faktor tema, yaitu tentang jurnalisme, yaitu bagaimana kepercayaan pada masyarakat terkait dengan jurnalisme radio yang menghasilkan konten yang independen dan berkualitas tinggi. Itu salah satu tema dari World Radio Day pada hari ini. Cukup menarik. Cukup menarik, Pak Aswar. Pak Aswar ini enggak ini ya. Saya nggak pernah berhenti kagum sama dia ya. Kenapa tuh, Pak? Apa yang akhirnya membuat kagum? Penggabungan dari dia seorang regulator dan seorang pendidik, tenaga pendidik di kampus, jadi paripurna begitu. Bisa menggabungkan antara keilmuan dan juga pengalamannya. Jadi kalau beliau menjelaskan ini menyediakan kepada kita karpet merah, dan itulah yang menjadi bahan diskusi kita. Menarik. Nah, saya mungkin ke Andi. Andi, tadi ada poin keempat, yaitu konten. Itu yang memang benar harus dijaga, apalagi tentang radio. Radio itu kita medianya hanya suara nih, Pak. Ya, tentunya masalah konten itu cukup terbatas. Kalau misalnya untuk tujuan hiburan, kalau mau dibandingkan dengan yang memiliki media visual, tentunya konten mereka mungkin bisa lebih besar dibanding kita
radio. Sebagai seorang penyiar senior juga. Nah Pak, bagaimana sebenarnya konten yang menarik menurut dari Pak Andi Mangara, terutama untuk kita sebagai radio agar bisa tetap terus bertahan? Ya, konten is king gitu ya. Itu ilmu pertama kali kita diajar kalau nggak salah sama kakaknya Faris RM, Andi Rustam Munaf ya. Waduh. Beliau itu adalah ahli radio yang banyak belajar dari Amerika. Konten is king. Dan di balik konten itu ada orang-orang yang memang kredibel, orang yang mumpuni. Ya, dan untuk sampai ke tingkat itu mereka tidak bisa pakai prinsip bahwa saya punya suara otomatis saya bisa bicara di depan mic. Iya. Seperti bola, saya punya kaki otomatis saya bisa jadi pemain bola. Enggak, harus dilatih karena ini adalah ruang udara. Suara itu sekali kita ngomong, orang sejuta telinga yang mendengarkan. Dan itu nggak bisa ditarik lagi. Betul, iya. Jadi suaranya harus terjaga baik, isi omongannya harus terjaga baik. Pada saat dia menyiar lagu-lagu meskipun peranan MD dan produser ada, tetapi dia match begitu. Penyiar itu memutar ini dia pakai rasa. Iya. Saya mutar ini, orang lain senang nggak? Orang lain bahagia nggak? Orang suka nggak? Karena pada saat kita menyiar ukurannya ada 3K, keinginan, kesukaan, dan satu lagi Pak, keingintahuan pendengar itu apa? Itu yang harus dimiliki oleh seorang announcer pada saat dia sudah di depan mic. Kemampuan membaca apa yang need and want-nya people, audience gitu, kira-kira gitu. Nah, antara lagu, isi omongan dan informasi itu harus match gitu. Dan inilah racikan-racikan yang dibuat oleh produser, oleh MD, dan orang-orang seperti begitu sampai sekarang ini harus dijamin, katanya kita harus bersertifikat. Iya, karena itu adalah posisi strategis gitulah. Ya, jadi bukan orang sembarang yang kayak dulu tuh aja. Kau di sini ya, nggak bisa. Posisi itu strategis karena kita pakai frekuensi ini milik publik kira-kira gitu ya. Wah, ternyata menjadi duduk di sini berat juga tanggung jawabnya. Menyenangkan dan sangat jadi seorang penyiar itu menyenangkan. Betul. Tetapi di balik itu ada tanggung jawab yang besar. Saya jadi ingat film Spider-Man ya. Waktu kakeknya dia kan dia mengadu sama bahwa saya punya kekuatan, laba-laba gigit saya, ya kemudian tiba-tiba saya jadi berubah gitu. Dia bilang, kalau kau punya kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar di situ. Itu pesannya. Dan itulah seorang penyiar pun memiliki hal yang seperti itu. Iya, benar. Sangat menarik. Iya. Tentunya menjadi seorang penyiar bukan hal yang mudah, terutama di penyiar radio. Betul kata Pak Andi Mangara, bagaimana bisa mengolah suara akhirnya tetap menarik, lagu dan juga konten harus bisa terjual dalam tanda kutip, akhirnya diterima oleh telinga pendengar. Tadi nyambung sedikit ya. Pak Aswar katakan bahwa konten benar. Jadi pada hari pers yang baru-baru ini di Kendari 2 hari yang lalu kan ya, koran nasional Kompas itu menulis bahwa selain konten memang tantangan kita adalah bagaimana industri penyiaran ini bisa terus tumbuh berkembang di era apalagi sekarang ini ya. Betul. Di situ dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, bagaimana mendapatkan sumber-sumber iklan yang baik dengan teknologi kekinian gitu. Jadi harus kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman itu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang bergerak di bidang penyiaran ini. Iya. Nah, Kak Andi Mangara, yang menarik dari tentang radio itu adalah adanya bentuk-bentuk pergeseran juga sih yang saya lihatnya. Tentunya radio yang dulu zamannya Kak Andi Mangara dengan yang sekarang itu banyak perbedaan. Bagaimana menyikapi pergeseran itu? Mungkin bukan hanya dari segi konten, konten termasuk, terus juga jenis musik yang sudah berbeda. Bagaimana menurutnya Kak Andi Mangara? Untuk bertahan saya kira memang pakai teori-teori yang Pak Aswar kemukakan tadi itu ya sudah cukup. Cuman memang sekali lagi ada 2 kata tadi, inovasi dan kreativitas, juga kemampuan membaca zaman. Zaman sekarang ini banyak pilihan banyak banget. Betul. Genre musik pun itu berubah-ubah ya, dan kecenderungan pendengar dengan cepat itu kan keluar masuk ya. Menurut teorinya 15 menit pertama itu adalah pendengar. Kalau setelah
di bawah itu dia bukan pendengar. Nah, arus keluar masuknya pendengar ini harus dirawat. Dan di 15 menit pertama inilah kita harus mengkerangkeng dalam tanda kutip pendengar agar tetap loyal, tetap setia dengan kita. Nah, tapi ada musik yang menurut saya abadi meskipun yang seperti RRI Pro 1 ini gitu ya. Saya yang udah kepala 5 nih, penyiar zaman dulu tahun 80-an sampai sekarang masih mendengarkan musik-musik yang menurut saya sampai kapanpun itu jadi di endless love song gitu ya. Jadi lagu-lagu yang sampai zaman kapanpun karena racikan melodinya, aransemennya, dia menjadi sebuah lagu yang evergreen, unforgettable. Dan saya lihat dan saya ini pendengar Pro 1 ya. Dari jam ini dia sajikan lagu ini, jam sekian lagu sekian. Jadi dia merangkul begitu luas segmen. Karena ini adalah era di mana jumlah adalah penentu, maka RRI berhasil menurut saya merangkum pendengar itu semua begitu. Nah, jadi dia tetap anak muda putar lagunya siapa ya? Lagu apa sekarang yang paling top? Banyak sekarang kalau anak muda kalau sekarang kayak On My Way. Itu Alan Walker. Itu Alan Walker, salah satu DJ juga itu. Dan tentunya banyak hal-hal menarik yang bisa kita obrolkan bersama dengan Kak Andi Mangara dan juga dengan Pak Aswar. Tapi saya putarkan dulu satu lagu. Ini salah satu lagu yang buat kita overthinking dan penyanyi baru di Indonesia juga nih Pak. Marian Jola. Oh, Marian Jola ini salah satu penyanyi asal dari Indonesia Timur. Tentunya yang bisa mengharumkan nama Indonesia Timur dengan suara 4,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kembali di program 1 RRI Makassar bersama dengan Kak Andi Mangara dan juga narasumber kita ada Pak Aswar Hasan. Saya mungkin ke Pak Aswar dulu. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Iya, ternyata masih setia di ujung telepon mendengarkan kami. Iya. Pak Aswar, menarik karena tadi sempat membahas tentang konten. Nah, radio yang Irsan sempat singgung bahwa konten utama kita adalah suara itu sendiri, dan itu adalah salah satu bentuk keterbatasan dan salah satu bentuk caranya kita untuk bisa berkreativitas lewat suara dan akhirnya diminati oleh pendengarnya kita. Salah satunya adalah lagu, pilihan lagu, list lagu, terus juga kayak susunan lagu yang dinamis, terus juga ada kadang mellow masuk. Ini tentunya menjadi salah satu bahan jualan kita dalam tanda kutip untuk bisa menarik pendengar, untuk bisa mempertahankan konten itu sendiri nih Pak Aswar. Tapi yang menarik, pada tahun 2021 KPI mengeluarkan list lagu yang tidak boleh terputar. Ada list lagu yang tidak boleh terputar. Padahal pada saat itu lagunya lagi in dan banyak requestan masuk untuk mendengarkan lagu-lagu itu. Itu bagaimana Pak? Iya, tadi terputus ya, tapi saya cukup tangkap sepotong kira-kira maksudnya apa pertanyaan Anda. Berkaitan dengan itu, sebenarnya pembatasan lagu itu usulan dari pihak aktivis radio sendiri dengan pertimbangan bahwa konten ataupun narasinya itu dikhawatirkan bisa merusak kepribadian masyarakat kita. Sehingga KPI kemudian mengeluarkan list, dan list itu berdasarkan masukan dari PRSS ini sendiri. Ya. Dan kemudian berdasarkan masukan itu KPI kemudian mencocokkan dengan standar program siaran dan pedoman perilaku siaran, dan ternyata memang itu harus diproteksi, difilter dalam rangka menjaga tatanan kepribadian masyarakat kita dari mendengar lagu-lagu yang dikhawatirkan berisikan konten yang kurang pantas tersebut. Nah, itu artinya bahwa KPI senantiasa menjaga telinga masyarakat dari siaran-siaran yang kurang mendidik. Nah, tetapi yang lebih menarik bagi saya tadi, seperti dikatakan oleh Pak Andi Mangara, dalam menjawab pertanyaan Anda terkait dengan keterbatasan radio karena hanya suara, tampak gambar dan teks. Nah, sebenarnya hal itu
merupakan hal yang unik pada radio dan itu merupakan sebuah potensi yang menjadi tantangan sekaligus peluang untuk digali oleh para penyiar radio supaya kekuatan yang ada pada suara itu bisa lebih menarik. Nah, seperti diulas oleh Pak Andi tadi tentang bagaimana radio itu kekuatannya ada pada theater of mind, bagaimana bisa membuat imajinasi teater di dalam pikiran orang ketika mendengar radio. Sama halnya ketika saya misalnya mendengar Pak Andi mengulas sebuah tema, bagi saya itu akan menjadi lebih sangat menarik mendengarnya daripada membacanya. Nah, itulah kelebihan di Mangara sebagai seorang penyiar di radio dengan mengedepankan, mengutamakan theater of mind. Beliau itu memainkan main kita dengan menciptakan teater melalui ulasan-ulasannya. Ya, itulah kelebihan di Mangara sebagai seorang penyiar yang profesional. Naik lagi namanya ke Andi Mangara ini ya. Pulang tidur enak nih anak itu. Saya menyatakan itu dengan jujur ya. Nah, oke, Kak Andi Mangara, sedikit sama dengan yang saya pertanyakan sama Kak Aswar tentang konten lagu. Konten lagunya kita. Saya yakin pada zamannya Kak Aswar dan juga Kak Andi Mangara sebagai sama-sama seorang penyiar senior, tentunya ada juga lagu-lagu yang kontroversial. Banyak banget. Jadi nggak apa-apa saya cerita dari zaman Soekarno sampai sekarang kalau masih ingat Kus Plus, tapi ini ada aroma politis sedikit karena beberapa lagunya sampai dia di penjara ya. Betul. Jadi itu ada curah perhatian pemerintah kepada lirik-lirik musik. Pada zaman Soeharto, banyak juga orang yang lagunya di fade out pertama lagu-lagu cengeng yang bikin semangat itu kendor, padahal kita perlu ada semangat untuk membangun bangsa. Pernah korbanlah Betaria Sonata dan beberapa penyanyi-penyanyi yang beraliran pop ceng waktu itu ya. Kemudian lirik yang sedikit nakal mengarah ke seks ya. Bibirku di bibirmu itu langsung oleh Harmoko di fade out. Ini tidak mendidik dan itu benar. Akhirnya musiknya tetap sama tapi liriknya yang diganti. Karena di balik lirik itu banyak pesan dan tugas komisi penyiaran itu harus bukan cuman memantau beatnya, tetapi juga pesan atau lirik yang dikandung di situ. Dan saya kira semangat ada di situ dan P3 SPS mengatur itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Pedoman tentang apa yang bisa dibuat dan tidak bisa dibuat. Standar program siaran apa yang bisa ditayangkan dan tidak bisa ditayangkan. Secara regulasi kita lengkap sebenarnya. Dari proses dibuatnya sampai tayangnya itu sudah diatur sebenarnya. Dan KPI dalam hal ini saya kira harus bermain baik, apik, cantik, berselancar karena dia tetap mendorong tumbuhnya industri, tetapi dia menjadi penjaga atau wasit atau tukang gonggong yang baik. Lirik kamu ini berbahaya nih, menganjurkan kesesatan. Enggak bisa. Itu benar menurut saya. Di zaman Orde Baru juga ada penyanyi yang namanya Mel Sandi. Mel Sandi penyanyi rock asal Bandung ya. Liriknya gini nih. Televisi siarkan kisah setan. Orang TVRI tersinggung. Padahal maksudnya enggak ke sana. Ditarik lagu itu karena ini lembaga publik loh, lembaga penyiaran publik yang disinggung gamblang lewat liriknya, nggak bisa. Meskipun nggak kesana arah, tapi ini liriknya berbahaya. Ya kira-kira itu di situ sisi pantauan atau monitoring daripada regulator itu penting juga, tetapi dia juga memang harus mendengarkan suara-suara dari ini ya. Dan bagaimana pendapatnya Kak Andi Mangara tentang lagu-lagu yang populer kan? Terputus nanti kita coba kontak kembali ke Pak Andi Mangara. Lagu-lagu yang sempat populer pada zamannya itu juga tentunya sempat ditarik dan sebagainya. Bagaimana akhirnya kita sebagai insan radio, seperti mungkin ya lagu-lagu yang seperti yang Irsan sebutkan tadi, ada beberapa lagu-lagu yang masuk top 40 lagu populer sebenarnya. Banyak requestan untuk lagu-lagu itu, peminatnya cukup tinggi, tapi akhirnya dibatasi. Bagaimana akhirnya kita sebagai penyiar radio untuk yang sekarang mungkin untuk bisa tetap menjaga 15 menit awal untuk bisa menggait para pendengar untuk tidak lari kemana-mana nih, walaupun
dengan batasan-batasan itu? Kan ini ada banyak lagu sebenarnya dan saya kira disitulah peran dan komunikasi antara yang menyusun playlist dengan sang penyiar, bahwa ini lagu yang begitu kita lempar itu pantas dan mendapat respons yang baik dan itu memang ada yang namanya feeling musikal yang baik, feeling musikal yang baik. Nah ini yang memang harus kerjasama benar ya. Jadi tidak seorang musik director saya kira kerjaannya banyak kriterianya, salah satunya adalah kemampuan memilah dan memilih mana musik yang disukai oleh pendengarnya. Itu nggak gampang jadi musik director sebenarnya. Ya sama dengan koki lah kalau di restoran gitu ya. Ternyata tidak semudah. Sebenarnya dia nggak suka itu makanan, tapi karena dia koki, untuk pelanggannya dia harus buat untuk itu supaya pelanggannya tetap datang ke restoran ini, sama supaya datang tetap mendengarkan radio itu gitu. Okay. Kokinya. Nah itu jadi walaupun mungkin koki dan DJ, disc jockey yang penyiarnya gitu ya. Jadi sebagai seorang Kak Andi Manggara artinya begini ya Kak. Jadi lebih ke kayak ya walaupun ada lagu yang terbatas, cobalah menjual atau menyuguhkan menu-menu lainnya yang tentunya akan bisa tidak sama enaknya dengan lagu-lagu yang lain. Jadi walaupun lagu ini yang lagi populer, coba tawarkan lagu yang lain yang tentunya sama, beatnya mungkin mirip. Oh ya, saya kira itu ada ilmunya ya, mungkin ya ilmu mixing ya. Misalnya lagu pertama, lagu kedua upbeat, pakai bridging, lagu slow, kemudian masuk lagu Indonesia, itu kan tergantung kebijakan masing-masing. Tapi itu dalam rangka merawat mood dan selera pendengar. Jadi kan pendengar tuh moodnya naik turun. Dia nggak mau selama 15 menit lagu yang upbeat terus. Dia mau kadang-kadang dia bernyanyi juga, bersenandung juga ya. Dia mau berkaraoke lewat. Luar biasa kan kalau pendengar berkaraoke karena RRI ya dia nyanyi ya. Itu membahagiakan sekali. Asisten rumah tangga misalnya yang lagi nyuci, lagi masak. Saya di rumah itu asisten rumah tangga pakai masih radio yang jadul, jadi dia dengar radio. Kadang-kadang RI, kadang-kadang radio swasta yang lain, dan dia terhibur sekali. Terhibur sekali. Ya, sangat menarik. Nah, sayang sekali kita terputus dengan Kak Aswar. Sebenarnya saya ingin banyak bertanya lagi. Mungkin Kak Andi Manggara. Jadi bagaimana Anda melihat radio sekarang? Ya. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, di mana terjadinya banyak mungkin masyarakat merasa sudah bosan dengan pemberitaan-pemberitaan yang kita seperti yang kita tahu bahwa pemberitaan saat ini yang terfokusnya ke satu titik saja, itu terus beritanya. Terus juga masyarakat seperti ini temanya radio and trust, jadi kepercayaan. Akhirnya ada penurunan kepercayaan kepada masyarakat, kepada media yang kayaknya yang kita lihat di media-media sosial, bahkan media-media online yang dilemparkan beritanya, banyak yang akhirnya mempertanyakan, benar nggak sih nih beritanya? Seperti yang bilang tadi di awal, karena seringnya ada clickbait dan sebagainya, akhirnya membuat masyarakat akhirnya ya tidak terlalu percaya dengan kayak ini benar atau tidak. Judulnya fantastis, tapi baca beritanya kayaknya tidak seperti itu. Jadi bagaimana Anda melihatnya? Radio ini tetap jadi pilihan utama, pilihan pertama dan utama ya, yang sangat diminati oleh pendengar, apalagi dengan habit misalnya lebih banyak di atas kendaraan orang mendengarkan radio. Oh iya benar. Ya, jadi radio manapun ya, tergantung kemampuan frekuensinya. Di balik orang-orang di balik itu untuk tetap mereka stay tune di radio. Tetapi yang pasti di era pandemi seperti sekarang ini jumlah orang yang mendengarkan radio tidak berkurang, ya. Salah satunya karena sebagai media massa dia memiliki kepercayaan yang cukup kuat, bahkan sangat kuat, dan itu harus kita rawat terus sebagai media massa, karena orang-orang yang dibalik itu semua adalah orang-orang yang sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena bukan mereka masuk ke sebuah stasiun radio itu diolah, di training dulu sebelum menggunakan mic untuk berbicara gitu loh. Jadi ada public trust yang masih tetap dipegang oleh radio itu.
radio itu. Secanggih apapun teknologi komunikasi dan informasi sekarang ini. Iya. Ya, itu. Tentunya sangat menarik. Akan kami coba kembali untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Aswar. Semoga komunikasi bisa tersambung karena masih akan ada tentang public trust itu bagaimana merawat itu penting. Bagaimana cara merawat public trust-nya itu. Kita tengah tersambung sekarang. Saya coba menyapa kembali. Halo, assalamualaikum Pak Aswar. Iya, waalaikumsalam. Tadi terputus. Suaranya kecil dan tadi terputus. Iya, betul sekali. Bagaimana dengan sekarang, Pak? Suara kami terdengar dengan baik, Pak ya? Boleh saya bisa ngobrol dengan Pak Aswar? Boleh, silakan. Pak Aswar. Ya. Ya, ini menarik teman kita nih bertanya soal bagaimana menjaga public trust masyarakat terhadap radio itu sendiri di era yang seperti sekarang ini. Nah, itu dia, public trust itu, Pak. Public trust-nya. Ya. Ada 3 poin sederhananya untuk menjaga public trust bagi sebuah media siaran seperti radio, khususnya RRI. Pertama yaitu bahwa konten siarannya itu harus dijamin kebenarannya. Ya. Kedua, konten siarannya itu adalah merespon dinamika yang ada pada pendengarnya. Nah, dan kemudian yang ketiga yaitu bahwa konten siaran itu harus tetap aktual, ya, dalam rangka mendorong perubahan sesuai dengan kebutuhan dan minat kepentingan. Ya, KPI sekarang itu lagi meriset bagaimana siaran itu bisa memenuhi aspek MKK, yaitu minat, kepentingan dan kelayakan sebuah siaran. Nah, itulah yang barangkali yang secara sederhana yang harus betul-betul dipelihara dan dikedepankan dalam dinamika profesionalisme seorang penyiar radio ataupun awak radio itu sendiri bagi pendengarnya. Demikian, Pak Andi. Jadi saya istilahkan sih sebenarnya radio itu seharusnya membahagiakan, bukan membuat gaduh sebenarnya. Betul sekali. Tetapi fungsi balancing itu balancing terhadap jalannya misalnya kekuasaan pemerintah itu harus tetap ada, harus tetap terjaga. Jadi ini check and balance, kontrol, menghibur, mendidik, itu harus diperankan terus. 3K tadi ya? MKK, kalau dia MKK ya. MKK. Tadi kalau kalau MKK 3K. Regulatornya MKK. MKK ya. Saya ke Aswar kembali. Kak Aswar, bagaimana menurutnya Kak Aswar? Apakah radio akan bertahan di gempuran digitalisasi sekarang ini? Ya, kalau radio itu sudah kenyang ya dengan pengalaman gempuran dan ternyata radio masih bisa eksis sampai sekarang. Ya, nah, itu ada dua faktor yang lebih dominan. Pertama yaitu para pelaku media radio itu sendiri harus bisa membaca tanda-tanda zaman dan bisa adaptif ya. Kata Charles Darwin, yang bisa bertahan itu adalah yang bisa adaptif. Bukan yang kuat, bukan yang kaya, dan bukan yang pintar. Karena banyak yang pintar juga justru tergilas, ya. Karena tidak bisa adaptif ya, dengan kepintarannya itu. Nah, jadi radio harus bisa adaptif. Dan untuk bisa adaptif, nah itu memang harus didukung oleh regulasi. Nah, aktor regulasi dan yang utama di sini tentu adalah pemerintah. Jadi pemerintah harus memberi dukungan, ya, yang berdasarkan regulasi, termasuk misalnya bagaimana pendanaannya, ya, dan bagaimana perangkat kerasnya, yang kemudian dilengkapi dengan perangkat lunaknya atau softwarenya melalui SDM-nya. Dengan begitu, radio akan bisa bertahan dalam situasi bagaimanapun dan apapun yang menerpanya. Pak Aswar, sebentar. Ya. Jadi harus ada keberpihakan nyata dari pemerintah untuk menyelamatkan industri penyiaran ini ya. Jadi harus ada keberpihakan karena peran strategisnya ini radio. Karena dia adalah radio atau media massa yang terpercaya. Ya. Betul sekali. Betul sekali itu, Pak Andi. Saya tambahkan. Saya tambahkan sedikit. Kemarin saya diundang oleh Dewan Pengawas RRI untuk berbicara dengan narasumber bersama dengan narasumber lainnya. Saya katakan begini, kebetulan saya mendapat tema bagaimana program siaran di wilayah 3T. Saya bilang begini, radio harus hadir di wilayah 3T. Karena
ini penting untuk mengawal nasionalisme kita. Ya, masyarakat kita itu merasa bahwa di mana ada radio, di situ dia merasa ada negara. Ya, sebaliknya di mana tidak ada radio, maka di situ dianggap negara tidak hadir. Jadi negara sangat penting sekali mengawal radio ini untuk kepentingan bangsa kita. Karena terus terang saya merasa kalau di desa-desa itu mendengar radio Indonesia, ya saya merasa ada di dalam negara Republik ini. Masih dari warga ya. Masih di Indonesia jiki ini. Sebagai warga. Oke Pak, sangat menarik. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama ke Andi. Andi sebagai penyiar senior yang sudah digempur juga dengan berbagai zaman hingga sekarang radio, bagaimana pendapatnya Andi sebagai penutup juga? Apakah radio akan masih bertahan? Oh, hakul yakin saya akan sangat bertahan. Memang nggak apa-apa jadi orang Charles Darwin mengutip itu bahwa dan nggak apa-apa saya pernah bekerja di sebuah stasiun radio yang selama 30 tahun. Ada dua filosofi yang dia pakai. Pertama adalah memberikan yang terbaik dari kemampuan untuk kepentingan bersama. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Yang kedua adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman. Nah itu yang terjemahan dari Darwin tadi itu. Jadi kita nggak bisa pakai cara pandang lama dengan situasi yang baru, tetapi tetap ada prinsip yang kita pegang. Nah itu insya Allah kalau radio berada pada track itu, maka akan tetap menjadi radio yang diminati dan dipercaya. Dan yang terakhir mungkin Pak Aswar bisa kasih komen 1 menit. Agar tetap bertahan kan kita perlu ada keberpihakan dan bagaimana tentang peta jalan ekonomi penyiaran di Indonesia, karena nggak bisa sekedar konten saja, tetapi kan dia ini industri, jadi peta jalan ekonomi penyiaran di Indonesia. Nah itu dia penting kita tahu tuh gitu sebenarnya. Gimana tuh Pak Aswar? Ya, peta jalan ekonomi radio Indonesia atau penyiaran Indonesia itu memang penting, terlebih di era disrupsi sekarang ini. Ya. Nah, olehnya itu dalam rangka merintis ataupun merambah jalan itu, maka sekali lagi pemerintah harus hadir, dan kehadiran pemerintah itu harus berpihak, berpihak pada kepentingan radio, karena keberpihakan kepada kepentingan dan peranan radio kita, khususnya RRI misalnya, itu berarti pemerintah sudah berpihak kepada rakyatnya sendiri. Tanpa keberpihakan maka harapan itu sulit untuk kita jangkau. Nah olehnya itu keberpihakan, misalnya keberpihakan dalam bentuk regulasi itu yang paling utama. Dan regulasi itulah kemudian melahirkan. Udah terputus. Udah dapat poinnya. Sudah dapat poinnya. Bagaimana regulasi yang baik sebagai tanda dari keberpihakan pemerintah untuk tetap menjaga roh marwah dari media penyiaran yang bernama radio ini. Betul sekali. Dan kita tidak sadar sekarang sudah lewat 58 menit dari pukul 10. Gak terasa ya 1 jam ngobrol bersama dengan dua senior saya ini. Jadi sama-sama instan radio. Lagu apa nih yang terakhir di? Saya akan kasih lagunya Best Jam. Mungkin Best Jam radio. Best Jam dengan Junior Radio ya, Best Jam ya. Best Jam. Bukan Pujangga, mungkin aku. Nah itu sama penyanyinya, Tapi ini dengan judul yang berbeda sesuai dengan World Radio Day kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Andi. Terima kasih banyak. Senang sekali bisa bersama Anda, bersama pendengar Mercury ya. Kapan-kapan ketemu lagi kita di acara yang lain saya kira. Iya, terima kasih. Dan juga saya ingin kembali menyapa Kak Aswar yang berada di ujung telepon sana. Terima kasih. Ya, sayang sekali terputus. Harapan saya RRI tetap eksis untuk masyarakat kita. Amin. Dan negara harus berpihak kepada RRI, karena keberpihakan kepada RRI berarti telah berpihak juga kepada masyarakatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Aswar, terima kasih banyak Kak Andi. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa terus memantau kami junior. Ya, sama-sama Pak. Udah lama enggak ketemu ini. Aduh, senang sekali bisa ketemu ini. Terima kasih. Pertemukan saya dengan sahabat terbaik saya. Terima kasih banyak sekali lagi juga untuk Pak Aswar dan juga Pak Andi Manggaran. Terus mengawal kami sebagai penyiar-penyiar junior Anda untuk bisa mendengarkan radio RRI Pro ini dari pagi ngantar keluarga ke sekolah,
udah dengar radio dan Pas lagu-lagu lama. Terus mengawal kami, terus mengajar kami untuk bisa menjadi insan radio lebih baik dan membuat radio tetap bertahan. Sip. Terima kasih banyak. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Ya. Wow, Best Jam dengan Jatuh Cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggunya keempat.